لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Lahir dari keluarga yang taat dan bergelut dalam kesederhanaan hidup tidak membuatnya patah arang. Bekerja keras dan ulet adalah modal utama bagi Muhammad Yusuf Nugroho. Mengawali karirnya di sebuah perusahaan mebel hingga mengantarkannya membuka usaha mebel milik sendiri. Ya, saya dilahirkan dari keluarga yang miskin, keluarga yang tidak mampu pada saat itu. Kami bersaudara 4 orang. Nah, pada perjalanan hidup kami keluarga Kristiani, Mbak. Saya dari keluarga Kristiani yang taat, yang kuat. Nah, kemudian setelah kami beranjak dewasa, kami memulai menapaki hidup. Ya, jadi kami masing-masing sukses dengan usahanya masing-masing, dengan cita-citanya masing-masing. Kami berempat semua jadi. Jadi saya jadi pengusaha mebel dan jual beli kayu jati. Adik jadi polisi, yang ketiga jadi pegawai negeri di setempat, ya, di kabupaten setempat. Yang satu, yang terakhir juga jadi pegawai negeri di kesehatan. Roda kehidupan terus berputar. Nikmat kesuksesan yang diraihnya harus berganti dengan kehancuran. Bukan hanya usaha yang harus berakhir, biduk rumah tangga yang telah lama dibinanya pun harus kandas. Tapi berjalannya waktu, karena sesuatu hal akhirnya saya mengalami keadaan yang tidak enak. Ya, jadi saya jatuh bangkrut, kolab. Berjalannya waktu, akhirnya rumah tangga saya pun hancur. Rumah tangga saya bubar karena terjadi pengingkaran atas konsesi yang disepakati. Yusuf tidak ingin berlama-lama dalam keterpurukannya. Dengan sisa bekal modal yang dimilikinya, Yusuf mencoba peruntungannya di kota Makassar. Berpindah-pindah tempat tinggal sudah menjadi resiko yang harus dihadapinya, hingga sebuah kejadian luar biasa mengubah jalan hidupnya. Kemudian setelah saya memutuskan untuk berpisah dengan pembagian yang saya hanya mengambil secukupnya untuk bekal usaha yang saya nanti bisa jalani. Kemudian saya meninggalkan Pulau Jawa, saya menetap di Sulawesi, di kota Makassar. Namun saya tidak punya rumah di sana. Saya dari hotel ke hotel sambil saya mengelola urusan bisnis kayu. Saya ambil kayu dari Sulawesi, saya kirim ke Jawa, berlangsung beberapa tahun. Nah, suatu ketika, kenapa saya bisa menjadi seorang Muslim? Ya, mohon maaf, sebenarnya ketika saya menjadi seorang Kristiani, saya Kristiani yang taat dan saya melihat sisi negatif dari Islam, sehingga membuat saya menjadi, kenapa bisa seperti itu? Sehingga tidak ada terbesit sama sekali saya untuk belajar Islam, tidak ada. Nah, kemudian suatu hari saya mengalami sakit,
Jadi saya biasa migrain, sakit kepala begitu. Nah, pada saat itu ternyata sudah sedemikian banyak obat itu saya minum tidak sembuh, sehingga terus tanpa sadar, dan itu berlaku seperti mengalir saja. Tiba-tiba saya menjadi orang yang seperti orang mabuk lah ya, seperti orang mabuk. Saya berjalan meninggalkan hotel sejauh ya berkilo-kilo, bukan hanya pendek, karena dari hotel di pinggir kota sampai ke tengah kota. Saya melewati dua buah masjid. Yang pertama itu masjidnya Pak Yusuf Kalla. Nah, kemudian saya masih terus lagi berjalan lagi. Nah, di depan itu ada Masjid Al Markas namanya. Di situ masjidnya Jenderal Purnawirawan TNI M Yusuf. Nah, saya di atas, kemudian terjadi satu hal yang menurut saya sendiri tidak bisa berpikir. Setelah beberapa hari terjadi kejadian di situ, saya didatangi Pak Imam sholat asar pada saat itu. Kemudian kami bercerita asik, kemudian tiba-tiba saja saya bilang, tuntun saya baca syahadat Pak Imam. Nah, setelah saya mengatakan itu, Pak Imam terkejut. Loh, berarti Anda bukan seorang Muslim? Bukan, saya seorang Katolik. Tapi kenapa minta dituntun? Saya tidak tahu, saya pengen dituntun. Lalu saya disuruh mandi, maka saya pergi mandi, kemudian sudah disiapin semua perlengkapan, baju, kemudian alat-alat sholat seperti sajadah diberikan. Nah, di situ saya dituntun membaca syahadat oleh Pak Imam, dan jadilah saya seorang Muslim. Menjadi mualaf tidak kemudian membuat hidupnya mudah. Perjalanannya mendalami Islam sering mendapat penolakan dari beberapa kelompok. Tapi menyerah tidak pernah ada dalam kamus hidupnya. Nah, tetapi lantas tidak menjadi enak berjalan saja, tidak, tetapi terus mengalami satu tekanan-tekanan sehingga saya betul-betul nanti akhirnya mengerti apa itu sebenarnya rahmatan lil alamin. Saya mengikuti kelompok mualaf, satu kelompok saya diusir, dikeluarkan. Pasalnya kenapa? Karena saya memang tidak bisa membaca bahasa Arab. Saya tidak mengerti tajwid, saya tidak mengerti bahasanya. Nah, kemudian saya mengambil keputusan, oke, saya mau belajar sendiri. Saya membeli Al-Quran, kemudian saya pilih yang ada terjemahannya di situ. Lalu saya mau mulai membaca satu ayat berganti ke ayat yang lain. Tetapi satu ayat itu ketika saya belum mendapatkan hikmah yang harus saya lakukan dalam hidup, saya tidak pindah. Sebelum saya mendapatkan hikmah seperti itu, ayat itu pun akan saya ulang dan ulang. Tidak akan pernah berhenti sebelum ada hikmah yang saya terima. Nah, tetapi saya yakin dan percaya dengan ilmu yang saya terima berdasarkan membaca terjemahan itu, saya sudah bisa mengerti, sudah bisa mencoba memahami apa sebenarnya itu Islam, lalu apa itu Al-Quran. Nah, kebetulan juga ada beberapa teman yang sangat peduli pada saat itu dengan keadaan saya, saling memberikan pengertian, saling memberikan ilmu, sehingga semakin mantap. Saya menyadari bahwa ini pilihan yang saya ambil dan saya harus menjalankan itu ya secara murni. Alhamdulillah sudah banyak hal-hal yang saya bisa rasakan, yang saya sudah bisa mengerti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang harus betul-betul diimplementasikan.
Jadi tidak sebatas atau berhenti pada tataran kulit, tetapi bagaimana kita mampu bersikap seperti apa yang diajarkan dan dituntunkan di dalam Al-Quran. Imam masjid tempatnya bersyahadat dulu menjadi tempatnya bertanya tentang berbagai hal mengenai Islam yang belum dipahaminya hingga akhirnya terkuak cerita luar biasa kala itu. Waktu saya dituntun mualaf, ada satu hal yang menurut saya sesuatu yang luar biasa ya. Jadi ketika saya dituntun, ada 4 orang yang saya perhatikan menuntun saya pada saat itu. Jadi ada 1 orang imam, kemudian di sebelah kiri kanan imam itu ada 2 orang, lalu 1 orang yang bertugas menata sound system ya, menata mic itu. Nah, ketika saya di briefing, ini posisi yang bersangkutan ini berseberangan dengan saya seorang diri, keempatnya berada di depan saya. Nah, setelah Pak Imam selesai melakukan briefing, kemudian mulai menjabat tangan saya, nah, 2 orang ini bergeser di sebelah kiri kanan saya, dan ketika saya mulai membacakan syahadat, mereka memegang pundak saya dan kiri dan kanan. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nah, saya tidak menganggap itu awalnya ya, saya tidak menganggap itu sesuatu hal yang luar biasa. Saya pikir itu prosesi yang memang harus dijalani ya. Jadi setelah selesai saya dituntun syahadat, kami berpisah, lalu saya menjalani hidup, kemudian mulai melakukan usaha lagi, mencoba untuk bangkit berdiri kembali usahanya. Nah, pada proses ini saya tadi mengatakan bahwa saya belajar masuk ke kelompok mualaf. Nah, berkali-kali kan diusir tuh, berkali-kali ditolak. Lalu karena saya merasa juga butuh advice atau butuh bimbingan, maka saya datang ke tempatnya Pak Imam yang menuntun saya tadi. 1 kali saya datang, saya sharing. Nah, yang membuat saya cukup tenang dan bangga serta tentram itu Pak Imam mengatakan, karena saya menceritakan ketika saya diusir, saya sudah tidak peduli lagi Pak Imam, saya akan belajar sendiri. Saya membeli buku ini, kitab suci ini, saya akan membaca terjemahannya saja. Saya tidak mengerti bahasa Arab. Nah, Pak Imam mengatakan, ya kalau memang itu pilihan emas, bagus, sudah cukup, lakukan saja. Nah, maka saya mulai mempelajari secara pribadi sendiri. Nah, ketika saya sowan yang pertama ini tadi, cuman Pak Imam dengan Pak yang sound system, enggak ketemu yang 2. Tapi saya belum bertanya, saya pulang. Nah, nanti beberapa tahun kemudian, hampir 1 tahun kurang lebih, saya datang lagi untuk menanyakan sesuatu. Pada saat itu ada kasus keluarga yang mau menikah kalau tidak salah waktu itu. Nah, saya berkunjung kembali ke masjid, ketemu Pak Imam, kami bercerita. Nah, di situ pun akhirnya saya hanya melihat 2 orang, Pak Imam dan yang menata sound system. Akhirnya saya tergelitik, saya tanya, loh Pak Imam, dulu pada saat saya dituntun syahadat, saya melihat ada 4 orang. Kenapa beberapa tahun saya sowan panjenengan, saya sowan ke Bapak, cuma 2 orang yang saya lihat. Nah, disitulah yang anugerah itu yang saya tangkap luar biasa. Saya terkejut ketika Pak Imam menjawab, tidak ada Mas, yang menuntun emas hanya saya dengan Pak ini. Tidak ada yang 2. Lalu saya tidak teruskan itu pertanyaan, saya hanya renungkan sendiri. Tahun 2014, Yusuf mengakhiri perjalanannya di kota Makassar dan kembali ke Pulau Jawa. Nilai dan makna dari Al-Quran yang telah dipelajarinya menjadi bekal hidup, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan lingkungannya kini. Seperti sewajarnya saya dengan rekan-rekan kerja yang lain. Cuman Pak Yusuf ini
saya lihat ada keistimewaannya. Sering memberikan kita motivasi-motivasi, tapi bukan menggurui. Jadi motivasi itu berasal dari pengalaman dia. Pengalaman-pengalaman yang buat saya itu beda dengan seorang atasan memberitahu seorang bawahan yang selama ini pernah saya jalani. Cuma dia memberikan pembelajaran ke saya bahwa kita bilang A, efeknya juga A. Tidak mungkin bilang A, efeknya juga B. Dan selalu Pak Yusuf itu memotivasi semua teman-teman, tidak hanya saya. Katakan bisa, walaupun itu tidak mungkin sama sekali. Dari 100% masalah yang saya alami, 70% saya mengatakan, dengan mengatakan iya tadi, semua terselesaikan dengan baik. Undangan menuju Baitullah memang menjadi hak Sang Maha Kuasa. Begitulah yang dirasakan Yusuf Nugroho ketika Allah berkehendak, maka jadilah. Untuk keberangkatan umroh, sebenarnya kalau saya boleh sedikit berbangga hati, mungkin saya ini orang yang mendapatkan panggilan luar biasa. Hampir 4 kali, kurang lebih 4 kali, dan 4 kali itu pun saya tolak. Karena memang saya merasa tidak mampu, tidak memiliki ilmu yang sempurna. Nah, ketika saya pulang, tiba-tiba saja kakak sepupu menawarkan saya untuk pergi umroh. Nah, ini satu hal yang membuat saya menjadi sulit. Saya mau bilang tidak bagaimana, saya mau bilang iya bagaimana. Setelah beberapa bulan saya pikirkan, saya renungkan dengan tenang, dengan santai. Jadi saya hanya berpikir yang positif. Lalu saya mantap, oke Mas, saya berangkat. Ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Betapa banyak kemudahan diperolehnya ketika kaki mulai menjejak Baitullah, menambah rasa syukur kepadanya. Ada beberapa hal yang menurut saya luar biasa, karena ketika saya menjalankan ibadah umroh itu, semua hal yang digambarkan, semua hal yang diceritakan tentang Ka'bah, saya bisa memperoleh semua. Meskipun saya tanpa menyadari. Jadi kalau misalkan saya pernah dibimbing oleh seorang ustadz yang mengatakan bahwa ketika kita bersujud di bawah talang emas, itu kita akan mendapatkan kemudahan apapun di dalam hidup ini. Nah, saya hanya menyerahkan sepenuhnya pada kuasa Allah. Ya Allah, jika Engkau berkehendak, maka hamba-Mu ini akan sampai kepada titik-titik yang Engkau ridhoi. Tanpa saya sadari, ketika saya melakukan prosesi tawaf, saya masuk ke dalam Hajar Ismail. Saya masuk di situ, kemudian berdesakan dengan banyak sesama muslim di situ. Nah, ketika tiba-tiba saya mendongak ke atas, saya lihat ternyata saya persis di bawah talang emas. Tapi pada saat itu sungguh luar biasa, seperti tidak tertahan. Jadi air mata itu menetes, kemudian saya merasa kecil di mata Allah. Lalu saya merasa cukup banyak hal-hal yang harus saya perbaiki. Itu kira-kira yang saya dapatkan. Kemudian pada saat tawaf pun saya merasa sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya maksudnya begini. Ketika saya menjalani tawaf,
pertama, kedua itu biasa, ya, biasa lalu merasa sesak, merasa berdesakan. Tapi ketika saya mulai mengikuti prosesi dengan memperhatikan Hajar Aswad, itu ternyata berbalik. Jadi pada putaran keempat dan seterusnya itu menjadi luar biasa dan tidak ada kecapean sama sekali, tidak ada pengap, tidak ada jengkel di sikut atau tidak ada. Jadi seperti dibalik sama kuasa Allah, yang tadinya merasa jengkel menjadi merasa lega, menjadi merasa syukur. Ternyata orang mukmin di sebelah kiri kanan saya ini meskipun tidak kenal, meskipun dari etnis bangsa lain, tetapi ternyata tujuannya sama. Ini kali pertamanya berada di Baitullah, menyadari betapa besar kekuasaan Allah dan betapa kecil dirinya di hadapannya, dan semakin meyakinkannya betapa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Apalagi ketika di Masjidil Haram, luar biasa anugerah yang saya dapatkan. Ketika saya melihat Masjidil Haram, saya sungguh takjub, lalu saya, inikah yang menjadi pusat muslim seluruh dunia, yang menjadi sentral. Namun ketika beberapa hari kami berjalan di situ, ini anugerah yang luar biasa. Ternyata ada sesuatu yang sangat dahsyat yang membuat saya semakin yakin dan percaya bahwa inilah jalan hidup yang benar dan saya harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dan apa yang tersirat. Yusuf semakin bersyukur atas hidayah yang diberikan Allah kepadanya. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين